Hai guys, thank you udah klik video ini. Balik lagi sama aku di Mabita, semua orang punya cerita. Dan di video kali ini, aku mau ngajakin kalian buat ngebahas satu kasus yang sempat viral kemarin. Kasus tentang seorang anak yang baru berusia 12 tahun. Di umur segitu, harusnya dia sibuk bermain, belajar, bercanda bersama teman-temannya. Harusnya saat pulang sekolah ada celetukan-celetukan kecil yang sederhana dan pulang dengan perasaan aman. Tapi kenyataannya, hidupnya berakhir dengan penuh luka. Dan yang bikin hati makin hancur, pengakuan terakhirnya sebelum mengembuskan napas terakhir. Dia menyebut nama orang yang seharusnya melindunginya, memberikan kasih sayang untuknya, dan menjadi tempat paling aman untuknya pulang. Hari ini kita akan membahas kisah tragis dari Kabupaten Sukabumi. Tentang seorang anak laki-laki berinisial NS atau yang biasa dipanggil Raja. Nama lengkapnya Nizam Syafi'i, seorang pelajar SMP berusia 12 tahun asal Kecamatan Surade. Ini adalah cerita tentang pengakuan terakhirnya dan tentang perjuangan seorang ayah yang tidak mau tinggal diam demi mencari kebenaran dan memperjuangkan hak anaknya. Penasaran dengan ceritanya? Yuk langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go! Nizam dikenal sebagai anak yang pendiam dan sopan. Ia sedang menuntut ilmu di sebuah pesantren. Sehari-hari ia tinggal di sana belajar agama dan memperdalam ilmu pengetahuan. Ia juga dikenal cukup dekat dengan salah satu pembinanya, Isep Dadang Sukmana. Saat kejadian tragis ini terjadi, Nizam sedang berada di rumah. Ia pulang untuk liburan, seperti biasanya menjelang bulan puasa. Banyak pesantren memberikan libur panjang agar para santri bisa menyambut bulan suci bersama keluarga. Ayahnya bernama Anwar Satibi, berusia 38 tahun. Ia bekerja sebagai jasa panggilan dan sering keluar kota demi mencari nafkah. Sosok ayah yang kerap meninggalkan rumah, bukan karena tidak peduli, tapi karena tanggung jawab. Di rumah, Nizam tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya, Ulfa Lutfia. Sosok yang selama ini dianggap Nizam sebagai pengganti ibu kandungnya. Tempat ia berharap mendapatkan kasih sayang. Namun disinilah semuanya berubah. Fakta yang kemudian terungkap membuat banyak orang terdiam. Dugaan kekerasan terhadap Nizam ternyata bukan kali pertama terjadi. Sekitar tahun 2025, sang ayah pernah melaporkan dugaan penganiayaan terhadap anaknya. Nizam disebut pernah dipukul dengan benda tumpul oleh ibu tirinya. Kasus itu sempat masuk ke kepolisian, tetapi berakhir damai secara kekeluargaan. Ibu tirinya saat itu meminta maaf, bahkan bersujud dan memohon agar laporan tidak dilanjutkan. Karena rasa iba dan demi menjaga keutuhan rumah tangga, sang ayah memilih memaafkan. Namun laporan tersebut sebenarnya belum sepenuhnya dicabut. Dan tidak lama kemudian, tragedi yang jauh lebih mengerikan pun terjadi. Kronologi bermula ketika Anwar pergi bekerja keluar kota selama beberapa hari. Ia meninggalkan Nizam dalam kondisi sehat. Tidak ada tanda-tanda aneh. Tidak ada luka di tubuhnya. Selain luka kecil di bawah hidung karena sering flu dan kebiasaan mengelupasnya. Namun di malam pertama bulan puasa, sebuah telepon datang dari istrinya. "Mas, pulang ya. Nizam sakit. Badannya panas sampai mengigau." Mendengar hal itu, hati seorang ayah tentu tidak tenang. Anwar langsung pulang. Namun, apa yang ia lihat setibanya di rumah membuat dunianya runtuh. Kondisi Nizam sudah sangat parah. Kulitnya melepuh di beberapa bagian tubuh, kaki, tangan, punggung, paha. Ada luka lebam di tubuhnya. Beberapa bagian terlihat seperti terbakar. Seorang ayah yang melihat anaknya dalam kondisi seperti itu pasti hatinya hancur. Dia bertanya, "Ini kenapa? Kamu apakah Nizam?" Jawaban istrinya singkat, "Itu karena sakit panas, Mas. Saya nggak ngapa-ngapain."
Awalnya, Anwar mencoba percaya. Ia bahkan sempat berpikir untuk membeli salep dan mengobati luka-luka itu sendiri. Namun, kondisi Nizam semakin memburuk. Sebelum dibawa ke rumah sakit, Anwar sempat bertanya langsung kepada Nizam. Tapi Nizam hanya meminta maaf kepada ayahnya. Saat ditanya soal luka-lukanya, ia hanya diam dan terlihat sedih. Karena kondisi yang semakin mengkhawatirkan, akhirnya Nizam dibawa ke rumah sakit. Sebenarnya Anwar berniat membawa Nizam sejak pagi. Namun karena kelelahan sepulang dari luar kota, ia tertidur dan baru membawanya ke rumah sakit pada siang hari. Saat di rumah sakit, guru dari pesantren sempat menanyakan kapan Nizam akan kembali ke pondok. Namun setelah melihat kondisi Nizam melalui video yang dikirimkan Anwar, pihak pesantren pun terkejut. Pesantren tersebut ternyata memiliki hubungan dekat dengan keluarga Anwar. Ayah angkat Anwar juga merupakan donatur di sana. Setelah menerima informasi, keesokan harinya ayah angkat Anwar bersama istrinya datang ke IGD untuk menjenguk. Di ruang IGD itulah terjadi momen yang tidak akan pernah dilupakan. Isep Dadang Sukmana, pembina pesantren sekaligus orang yang dekat dengan keluarga, mencoba berbicara langsung dengan Nizam. Ia bertanya pelan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan di saat itulah pengakuan mengejutkan keluar. Dalam kondisi lemah, Nizam mengaku dipaksa minum air panas oleh ibu tirinya. Ia juga mengaku sering dipukul, bahkan pernah sampai pingsan. Kekerasan itu, menurut pengakuannya, terjadi siang dan malam ketika ayahnya tidak berada di rumah. Pengakuan tersebut direkam dalam sebuah video yang kemudian beredar di media sosial dan menjadi salah satu bukti penting dalam penyelidikan. Nizam dirawat di RSUD Jampangkulon. Luka bakar ditemukan di tangan, kaki, punggung, paha, bahkan wajahnya. Kondisinya kritis dan sempat dirawat di ICU. Namun sekitar sore hari, Nizam mengembuskan napas terakhirnya. Seorang anak berusia 12 tahun pergi dengan cara yang begitu menyakitkan. Di tengah duka yang mendalam, Anwar memilih untuk mencari kebenaran. Ia tidak ingin sekadar menuduh. Ia mendorong dilakukan autopsi, meski itu sangat berat baginya. Jenazah Nizam dibawa ke RS Bayangkara Sukabumi untuk diautopsi. Ditemukan luka bakar hampir di seluruh tubuhnya. Paru-parunya juga ditemukan membengkak. Sampel organ diambil untuk pemeriksaan laboratorium lebih lanjut. Hingga kini, hasil resmi masih menunggu proses penyelidikan. Pihak kepolisian meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi. Semua harus berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku. Jika nantinya terbukti ada tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian, pelaku dapat dijerat dengan pasal 80 ayat 3 atau pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 3 miliar rupiah. Dalam salah satu video, ayah Nizam menyampaikan kekecewaannya terhadap ancaman hukuman tersebut. Ia berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Kasus ini menjadi perbincangan luas. Banyak yang merasa ini bukan sekadar sakit biasa, namun semuanya tetap harus melalui proses hukum. Dari cerita ini kita belajar satu hal, kekerasan sekecil apapun tidak boleh dianggap sepele. Karena bisa jadi, itu adalah tanda awal dari tragedi yang lebih besar. Anak-anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat. Semoga kebenaran segera terungkap. Semoga keadilan ditegakkan untuk adik Nizam. Dan semoga tidak ada lagi anak-anak yang harus pergi dengan cara seperti ini. Untuk almarhum Nizam, semoga ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan. Kalau menurut kalian, hukuman apa yang pantas jika memang terbukti ada kekerasan yang menyebabkan kematian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan bijak. Tinggalkan jejak dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Bye-bye!